menyakiti hati suaminya. Ini ya larangan keras. Jadi mau tidak mau dijogo lesane ya, gak kena gawe guyon ya. Andai kata itu terjadi, maka suami setidak-tidaknya harus mempunyai jiwa pemaaf. Karena kadang omongan wong wedok itu karena terpancing emosi, terpancing keadaan, mungkin pergaulan antar temannya, antar teman pekerjaan ya, karena pengaruh lingkungan ya, sehingga yaitu tadi hal-hal kadang ya sampai mengatakan hal semacam itu. Andai kata itu terjadi ya, maka ya suami harus menasehati ya, setidak-tidaknya saling mengingatkan. Ketika suami mengingatkan kemudian saling untuk memaafkan, maka selesailah persoalan. Makanya ketika ada kesalahan jangan diperpanjang. Saat ini juga kita minta maaf. Jadi ono bojone wateke keras, sing lanang harus ngimbangi, ojo keras. Kudu lembek. Kok sing lanang keras, sing wedok kudu lembek. Ya enggak boleh sama-sama keras. Ini kudu ngerti hal semacam itu. Karena kita menikah ya digawe sak lawase hingga kita pulang ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena tujuannya ibadah, makanya apapun yang terjadi dalam rumah tangga tetap kita pertahankan. Karena tujuannya ibadah. Makanya sering saya katakan, yang sudah punya istri, yang belum, siapkan mental Anda. Mental apa? Mental menerima calon istri dengan segala kelebihan dan segala kekurangan. Ojo didelok kelebihan itu, ya deloken kekurangannya, ya jangan silau dengan kelebihannya, ya tapi lihatlah siap dalam menerima segala kekurangan. Jadi tek wis mentalis siap, gak gampang kaget. Tek wis mentalis disiapno, makanya yaitu tadi kudu ngalah. Gak ada istilah gawe kalah-kalah. Ya dalam rumah tangga gak ada istilah kalah. Yang ada ngalah. Ngono lho. Ya ngalah. Jadi ya apa maneh? Ya gak ada yang sempurna. Siap ya dengan mental siap menerima calon istri lengkap dengan segala kelebihan dan lengkap dengan segala manakala kok banyak kekurangannya, mental kita siapkan. Itu tugas kita untuk menasehati ya, tugas kita untuk ya saling ya mengingatkan ya, karena mau tidak mau ya suami tidak boleh melalaikan dalam urusan pendidikan istri. Ya itulah. Jadi andai kata itu banyak kelebihannya ya, nah mental kita sudah siapkan ya, itu semata-mata fadl dari Allah. Andai kata kok banyak kekurangannya ya, jadikanlah kekurangan istri pasangan kita ya itu bagian dari apa? Kelebihan dia. Jadi awakmu rumangsa seneng ya, ojo maneh kelebihan nih, kekurangan yang ada dalam istri kita jika didasari rasa cinta, senang ya, maka kekurangan itu bisa menjadi kelebihan dia. Jadi gak ada istilah getun ya, gak ada istilah kasta ya, apalagi diungkapkan dengan kata-kata getun deh aku lewat. Ngono-ngono itu gak boleh, menyakitkan ya.
Gak oleh. Jadi ngomong sak kecap rong kecap kudu sing hati-hati. Nah inilah perlunya, ya. Makanya, ya, ayo, ya, dalam rumah tangga, karena ini babnya bab istri durhaka, ya, setidak-tidaknya, ya, untuk suami juga harus tahu diri, ya. Selama kita tidak memancing emosi, maka selama itu tidak ada pertikaian, ya. Percekcokan terjadi mungkin karena hal-hal yang sepele, ya, atau mungkin karena suasana hati yang gak nyaman, ya. Ketika ada istri marah, ojo terus kemudian kamu menyimpulkan bojoku kok ngini kamu anggap boleh. Marahnya karena apa? Ya ini dicari. Mungkin kesal, mungkin beban terlalu berat, beban pekerjaan yang belum selesai, ya campur jadi satu. Nah inilah anak-anak. Makanya jangan mudah untuk cepat menyimpulkan. Kok ngini bojoku? Kok ngini bojoku? Ojo terus kemudian kamu kecewa, nggak boleh. Lapo kok perubahan? Ya, kenapa istriku kok berubah? Lapo kok ngamuk? Lapo kok emosi? Dicari latar belakangnya. Walah mungkin tugas ibu rumah tangga terlalu berat, ya, karena dia membantu mencari nafkah dan seterusnya. Nah, wis kamu sadar akan hal itu, maka gak gampang-gampang maido, anak. Gak gampang-gampang maido, ya. Wong lanang kudu ngalah, siap, ya. Harus ngalah, gak oleh njaluk menang, ya, gak oleh nuruti nafsu dhewe. Nah inilah, ya, persoalan-persoalan, ya, yang terjadi dalam rumah tangga, ya. Ketika ada perempuan atau istri manapun, ya, yang kesibukannya hanya menyakiti suaminya hingga suaminya merasa marah lalu menceraikannya, maka dia berhak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karepe kudu, ya, ojo sampai golek aib, ya. Sing wedok ojo sampai golek aib wong lanang, yang lanang ojo sampai golek aib wong wedok. Gak perlu kamu cari, setiap kita lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangan. Sebentar adzan dulu. Sudah. Berarti intinya ketika kita sudah berumah tangga, ya, usahakan, ya, suami atau istri, ya, jangan sampai hanya mencari aib suaminya, ya. Jadi kesibukannya hanya menyakiti suaminya, dihindari, ya. Jangan sampai terjadi. Kemudian waqala lan dawuh sapa Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu sapa Kanjeng Nabi ayyuma mar'atin dindi wong wadon kalafat kang bekti-bekti sapa imro'ah zauja ing bojo lanange imro'ah fauqa taqati ing dalem sak dhuwure kekuatane zaud illa adzabaha angin nyiksa ing mar'ah sapa Allah ma'al yahudi serta wong Yahudi wan nasara lan wong Nasrani. Kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
ayyumam ra'atin dindi wong wadon, perempuan manapun yang menuntut terhadap suaminya untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan suami, illa adzabahallah, maka Allah akan menyiksanya bersama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini ya khusus berkaitan tentang peringatan bagi seorang istri. Ketika istri sadar kemampuan suami masih biasa-biasa, setidak-tidaknya jangan sampai membebani suami yang sekiranya suami tidak kuat. Jadi kudu sadar diri. Setidak-tidaknya ngerti keadaan suami. Ya, jangan terlalu memaksa. Nanti kalau memaksa takutnya nanti suami imannya tipis, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Naudzubillah, ya, sing asali soleh akhirnya karena tuntutan istri yang begitu tinggi, akhirnya suami paling gelem nyolong, ya, berani melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Nah ini yang nggak boleh. Makanya istri yang semacam itu dikecam sama Rasulullah. Ya, jangan membebani suami ya untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya. Ya, illa adzabah, jika ada istri yang senantiasa ya menuntut terhadap suami melakukan sesuatu di luar kemampuan suami, maka Allah akan menyiksanya bersama orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, inilah anak-anak. Kemudian berikutnya berikutnya wa qala lan dawu sapa Sa'id ibnu Musayyab. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Sa'id bin Musayyab berkata, Rasulullah bersabda, ayyumam ra'atin dindi wong wadon talabat kang nyupri sapa imro'ah zauja ing bojo lanangi imro'ah sayan ing suwi-wiji wa ya ta imro'ah iku tak lamu ngerti sapa imro'ah naustune zaut iku layak ora kuasa sapa zaut alaihi ngatasé se illa talabah angin nyupri ing zauja sapa Allah yaumal kiamah bimtidadil adzabi kelawan dawanik siksa. Peringatan berikutnya bagi istri ayyumam ra'atin talabat zaujaha, perempuan dindi wong wadon, perempuan siapa saja, perempuan manapun yang memaksakan sesuatu kepada suaminya dan dia tahu bahwa suaminya tidak mampu melakukan hal itu, maka illa talabahu yaumal qiyamah bimtidadil adab, ya, maka Allah akan memaksanya dengan lamanya siksaan pada hari kiamat. Subhanallah, ya. Nah, inilah kecaman-kecaman, ya, peringatan dari Rasulullah, ya, agar jangan sampai ya istri membebani suami, sekiranya suami tidak mampu ya usahakan dihindari, karena akibatnya nanti yaitu tadi Allah ya akan memaksanya dengan lamanya siksaan pada hari kiamat. Mereka terlalu sering membebani suami, dia sadar bahwa suaminya tidak mampu. Wa qala dawu sapa Abdullah bin Umar, sami itu midanget sapa ingsun. Sami itu midanget sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyumam ra'atin abasat fi wajhi zawjiha
illa jaa yaumal qiyamah musawwadatal wajhi illa anta tuba wa tarji. Den di wong wadon abasat mingu lamun mingu sapa mar'afi wajhi zaujiya dalem wajah bojo lanang mar'a illa jaat angin teko sapa mar'a yaumal kiamatin dalem dina kiamat musawwadatal wajhi khali ireng banget wajahe wa illa ayatu ba angin yen tobat sapa mar'ah wa alan bali sapa mar'ah. Kemudian peringatan berikutnya khusus bagi istri, yaitu sahabat Abdullah bin Umar. Beliau pernah berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma mra'atin abasat fi wajhi zaujiha, dindi wong wadon perempuan mana saja yang memasamkan muka di hadapan suami, cemberut saja kepada suaminya, maka pada hari kiamat illa ja'at yaumal qiyamah musawwadatul wajhi, maka ketika istrinya hanya memasamkan muka di hadapan suaminya, maka pada hari kiamat dia datang dengan berwajah hitam, kecuali illa anta tuba wa tarji, dia bertaubat dan kembali di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak oleh metutut ya, gak oleh bermuka masam itu ndelok wajah iku semedeni ya. Ini dihindari hal semacam itu. Dalam kondisi apapun tetap tersenyum meskipun hatinya luka.